Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jia Profesor. Apa kabar, sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat dan memudahkan semua urusannya. Di channel Jejak Profesor kali ini kita akan bahas seputar pro kontra ya, terkait dengan wacana rencana penutupan beberapa prodi yang tidak relevan dengan dunia industri ya menurut Sekjen Kemendikbudristek ya, sehingga meminta ya kerelaan ya dari beberapa perguruan tinggi ya untuk menutup prodi-prodi yang tidak relevan. Ini dipicu karena ada kesenjangan antara kebutuhan industri ya dengan kompetensi lulusan ya. Di lulusan perguruan tinggi itu ya 1,9 juta per tahun, termasuk di dalamnya 1,7 juta untuk sarjana dan sisanya diploma. Dan juga yang paling banyak adalah di lulusan di program ilmu sosial di bidang ilmu sosial dan juga keguruan atau pendidikan. Kira per tahun itu 490.000 ya setahun, padahal kebutuhannya hanya 20.000 sehingga menimbulkan banyak pengangguran terdidik. Nah, sehingga di situ ya kementerian ya merencanakan atau memberi wacana untuk memilah, dan kalau perlu menutup ya, prodi-prodi yang tidak relevan ya, sehingga difokuskan hanya pada 8 bidang strategis ya, termasuk di dalamnya adalah pangan ya, kemudian industrialisasi, digitalisasi, ya, termasuk hilirisasi, masuk kesehatan dan yang lain. Nah, dengan adanya wacana tersebut yang disampaikan ya di seminar ya simposium atau seminar nasional kependudukan yang diselenggarakan antara tidak salah tanggal 21 atau tanggal 23 April ya di Bali ya, sehingga di situ memunculkan ya beragam opini di kalangan pakar pendidikan ya, di kalangan para rektor ya PTN atau rektor PTS ya, termasuk bahkan kritik yang dilontarkan oleh ketua komisi ya, salah satu ketua komisi yang ada di DPR. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin menyampaikan di sini salah satu kritik yang disampaikan oleh rektor Universitas Paramadina Didik Cherahbini ya, mengkritik wacana untuk menutup prodi yang tidak sesuai dengan industri. Di penutupan prodi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri ini, beliau menilai ya memiliki resiko ya untuk mempersempit ruang ilmu yang memiliki nilai jangka panjang bagi peradaban. Nah, kita akan jelaskan di sini ya, kita kutip dari media tirto.id. Didik menyampaikan ya, tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian teknis tertentu, tetapi cenderung mereduksi ya, makna pendidikan dalam arti yang sebenarnya. Karena pendidikan bukan sekedar untuk mengisi ilmu di kepala, yaitu kompetensi ya, dan juga keterampilan secara fisik, tapi juga bagaimana pendidikan itu membentuk manusia seutuhnya. Dan Didik juga menjelaskan bahwa proses pendidikan itu mencakup pembentukan kemampuan berpikir, ya, perasaan, pengambilan keputusan berbasis value, nilai, serta tanggung jawab sebagai manusia. Sehingga inilah yang membedakan antara perguruan tinggi ya dengan institusi yang lain, khususnya manufaktur, pabrikasi, atau institusi yang lain yang memang sepenuhnya tunduk pada logika pasar. Sehingga Didik juga menyoroti kecenderungan menjadikan daya serap pasar sebagai
dasar utama penilaian keberadaan program studi, ia menilai bahwa pendekatan tersebut itu beresiko mempersempit ruang ilmu yang memiliki nilai jangka panjang bagi peradaban. Beliau menjelaskan kita beresiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif ya terhadap dunia industri, ya, tetapi tidak visioner. Dia hanya berpikir jangka pendek saja, tidak berpikir jangka panjang, produktif tapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar. Nah, ia juga mengakui bahwa ilmu murni saat ini memang sering dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan industri, ilmu-ilmu sosial. Namun menurutnya, negara yang meninggalkan ilmu dasar, sosial, humaniora, itu akan kehilangan kemandirian intelektual dan bergantung pada pengetahuan dari luar. Dalam jangka panjang ini bukan hanya sekedar persoalan akademik, tapi sudah merupakan persoalan kemandirian bangsa. Nah, itu ya. Kemudian Didi juga menilai bahwa meski perguruan tinggi harus tetap mengikuti perkembangan zaman, maka kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan keberadaan ilmu murni. Ya, sehingga yang perlu dilakukan adalah memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, ya, bukan sekedar menyesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek industri. Jadi kementerian harus punya satu visi yang jelas, yaitu dengan menguatkan ekosistem, karena pada akhirnya pendidikan tinggi bukan soal mencetak pekerja bagi industri, tapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Nah, masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini. Membangun peradaban tidak boleh direduksi jadi sekedar membangun industri. Nah, sahabat JP Channel, ini kita lihat bagaimana respon beberapa kampus ya. Di sini ada 3 kampus yang merespon. Saya rasa ini bisa kita sampaikan di sini. Jadi yang pertama dari Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran menjelaskan bahwa ini wakil rektornya, bahwa keputusan untuk menutup program studi itu menjadi kewenangan tiap-tiap kampus, khususnya bagi perguruan tinggi yang berstatus PTNBH yang memiliki otonomi akademik. Sehingga Zahrotur, selaku wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, mengatakan bahwa Unpad tidak ingin menempuh jalan ekstrim dengan menutup program studi semacam itu, alih-alih menutup prodi tersebut. Yang lebih tepat adalah menilai evaluasi lebih tepat diarahkan pada pembaruan kurikulum, penyegaran, sehingga program studi tersebut bisa menjadi relevan dengan kebutuhan kerja. Dia menilai hasil evaluasi tidak harus berujung pada penutupan program studi. Ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan seperti memperbarui materi pembelajaran yang relevan dengan dunia industri, yang menambahkan pendekatan interdisipliner misalnya, atau menggabungkan program studi yang memiliki kedekatan bidang. Jadi rekomendasinya tidak hanya ditutup, jadi bisa jadi prodi itu akan diupdate ya supaya lebih relevan, atau di merger ya dengan prodi lain yang serumpun. Di sisi lain dia menjelaskan secara aturan tidak boleh sebuah program studi dihentikan atau ditutup secara serta-merta. Jadi harus menunggu hingga mahasiswa angkatan terakhir lulus, ya, jenjang sarjana di masa tunggunya bisa mencapai 7 tahun, ya, karena dia masuk di angkatan pertama berarti butuh waktu 7 tahun. Jadi tidak langsung bisa ditutup, tidak bisa langsung ditutup begitu saja, maka harus menunggu mahasiswa tersebut sampai lulus. Selain itu ada proses evaluasi yang berjenjang dari senat, ya, fakultas, senat universitas, hingga satuan penjaminan mutu. Kemudian respon dari Universitas Indonesia ya, belum menentukan langkah ya, perihal rencana pemerintah yang ingin menutup program studi yang tidak relevan. Karena
belum ada apapun terkait program studi yang harus ditutup, belum ada keputusan apapun terkait program studi yang harus ditutup lantaran tidak relevan, karena belum ada pembahasan di internal. Nah, kemudian juga ada respon dari Universitas Udayana ya, dia menyatakan pentingnya evaluasi secara berkala agar pembelajaran relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kemudian untuk melakukan evaluasi terhadap relevansi dengan dunia kerja itu harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Dia harus dilakukan secara komprehensif pada kajian, ya. Jadi kajian secara komprehensif, kajian akademik. Proses evaluasi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati, komprehensif, dan berbasis kajian akademik. Jadi beberapa kampus juga tidak setuju ya, bahkan mengkritik juga ya terhadap rencana dari Kemendikbudristek. Selain itu juga anggota DPR ya, Ketua Komisi 10 ini Hetifah Saifuddin ya, ketika pembukaan acara ini dalam ketika dimintai pendapatnya mengenai rencana pemerintah tersebut ya, Ketua Komisi 10 ya, Hetifah Saifuddin mengkritik rencana pemerintah menutup prodi kampus yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri. Jika perlu melakukan peninjauan ulang rencana tersebut dengan menekankan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan dengan ini yang sama dengan yang disampaikan tadi oleh Universitas Udayana. Nah, peningkatan relevansi dengan industri memang penting. Namun peran perguruan tinggi itu ya tidak hanya pemasok tenaga kerja untuk industri. Ya, tidak boleh hanya direduksi, tidak boleh hanya disempitkan maknanya ya untuk pemasok tenaga kerja di industri saja. Sehingga setiap kebijakan itu yang terkait dengan prodi itu harus berpijak pada kajian yang komprehensif, bukan sekedar merespon tren ya, jangka pendek. Di fungsi perguruan tinggi harus kita pahami secara lebih luas, secara lebih komprehensif, bukan hanya sebagai pemasok tenaga kerja di industri, tapi juga pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan juga daya kritis bangsa itu tetap harus dipelihara. Sehingga bukan penutupan dari prodi yang tidak relevan, tapi sebetulnya ada pendekatan yang lain, yaitu bisa juga dengan transformasi jurusan atau transformasi program studi. Di prodi yang dianggap tidak relevan, mungkin perlu diperkuat ya, kurikulumnya, pendekatan interdisipliner, ya, dan juga terkaitan dengan potensi daerah, kekayaan budaya lokal, perlu di situ melibatkan profesi, melibatkan asosiasi, profesi, industri dalam penyusunan kurikulum. Mungkin juga perlu adanya peran pemerintah di sini sangat penting ya, sangat penting dalam kebijakan untuk membuka lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja bagi prodi-prodi yang dinilai kurang relevan, sehingga kemudian perlu dilakukan link and match antara materi pembelajaran kurikulum dengan dunia industri. Nah, itu sebenarnya yang perlu diperkuat. Sehingga di sini perlu diingatkan bahwa penutupan prodi dengan alasan efisiensi anggaran yang terlalu berlebihan ya, kita masuk pada sesuatu yang terlalu berlebihan itu juga tidak bagus, karena itu akan menyempitkan ya, ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban, ya, sebagai pusat untuk menghasilkan ilmuwan yang idealis, ilmuwan yang kritis ya. Karena itu yang mendorong agar evaluasi prodi ini bisa dilakukan secara berkala, transparan,
dan melibatkan para stakeholder, juga akademisi, industri, asosiasi profesi. Di sini peran pemerintah ya untuk menjadi jembatan ya di dalam menghubungkan antara akademisi, industri dan juga asosiasi profesi. Sehingga jika penyesuaian itu harus dilakukan, maka wajib disertai dengan misalnya transformasi tadi itu perlu dilakukan adanya masa transisi yang adil serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen. Sehingga nanti dari Komisi 10 DPR ya nanti kaitannya sama kebijakan ini ya terus akan memantau dan akan melakukan ya apa memantau memastikan bahwa kebijakan ini berjalan terukur, adil dan bisa memperkuat daya saing sumber daya manusia tanpa mengorbankan masa depan pengetahuan. Saya rasa itu sahabat JB Channel ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Terus ikuti channel Jajak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.